Narok motor ganti oli gitu, Mas, motornya saya ganti oli. Ternyata setelah kita ganti oli, dia ngetes motornya, Mas, motor saya kok jadi kasar. Nah, itu juga udah banyak banget. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua, sahabat YouTube channel Alfata Jaya Motor. Edisi kali ini saya ingin sedikit sharing pengalaman sebagai pemilik dari bengkel pinggir jalan yang sering dititipin sepeda motor sama orang, terutama juga motor yang akan diservis kemudian ditinggal oleh pemiliknya. Nah, teman-teman, buat yang sama-sama punya bengkel motor, pasti sering banget dititipin sepeda motor, Mas, motor saya tolong diperbaiki ya, tadi sekedar businya mati, atau mungkin tadi cuma sekedar lampu depannya yang mati. Kita kadang-kadang hanya berfokusnya pada apa yang dititipin oleh si pemilik motor, namun seringkali bahkan saya sendiri juga udah berkali-kali bahkan itu dititipin motor yang katanya orangnya hanya sekedar sinjal-sinjal atau berebut, tapi ternyata motornya tidak hidup sama sekali. Motornya ternyata kondisinya macet, dan ketika orangnya datang, misalkan kita hanya memperbaiki ngencangin rantai gitu ya, orangnya nanti akan komplain, loh Mas, motor saya kok jadi tidak hidup, motor saya kok dikencangi rantainya malah macet di sini. Alhasil kita sebagai bengkel mekaniknya itu disalahkan, padahal kita nggak ngerti apa-apa. Nah, dulunya dari awal-awal buka bengkel, saya juga sering sekali tuh kena sama yang begituan. Tidak bermaksud menyalahkan pemilik motor atau customer ya teman-teman ya, tapi ini berbagi pengalaman. Ada beberapa oknum itu yang mencari kesempatan di bengkel, menyalahkan bengkel, padahal dia tahu motornya itu dalam kondisi macet, ditinggal, kemudian dia menyalahkan si bengkel. Nah, salahnya saya sebagai bengkel itu kadang-kadang kalau bengkel lagi rame ya, oh iya Pak, tinggal aja silahkan, nanti sore diambil, kalau hanya sekedar kencangi rantai atau sekedar bersihkan CVT gitu. Tapi ternyata ketika sore diambil, orangnya akan berakting, loh Mas, motor saya kok jadinya macet. Nah, hari ini kita punya kejadian seperti itu lur. Hari ini ada motor Mio yang oleh pemiliknya dibawa ke bengkel Alfata. Kemudian orangnya hanya, ini kita tahu sih tadi memang kita serah terimanya motornya baru turun dari mobil pickup. Motornya diturunkan di mobil pickup, tapi kita tanya kepada pemiliknya, Pak, motornya macet kah? Oh enggak Mas, motornya ini hanya lampunya yang tidak nyala, lampunya putus. Nah, kemudian kita berfokuslah pada lampunya. Namun kalau untuk motor konvensional, oh, gear motor smash kosong ya Mas? Iya, ndak duwe aku smash. Kok sore lagi arep blonjo? Oke, kencangi sih ya. Oke, itu lur, motor dari kebun Suzuki Smash. Bud, tolong kencangi dulu ya. Kencangi dulu. Iya, dikencengi. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Tadi ini fokusnya dia hanya mengeluhkan lampu depannya yang tidak nyala. Tapi ketika saya mau menghidupin motornya, ternyata motornya nggak mau hidup. Nah, padahal ketika motor ini ditaruh, orangnya bersikeras bahwa motor ini baik-baik saja, hanya lampu depannya yang tidak nyala. Karena penasaran, saya bukailah. Ternyata dari untuk kondisi kelistrikannya, kabelnya sudah pada di jumper yang membuat kunci kontaknya tidak berfungsi. Ini saya coba untuk memperbaiki kunci kontaknya, apinya udah keluar, fungsi kunci kontaknya udah bagus, dinamo starternya sudah mau mutar, tapi motornya tetap tidak mau nyala. Dan kalau untuk motor Mio, kita udah pengalaman banget. Kalau sudah begini ini, itu bahkan akinya juga kita jumper. Kalau udah begini, ini pasti kompresinya nggak ada lur, kompresinya lemah, jadi motor ini nggak akan mau hidup.
Dan saya yakin orangnya pun, pemilik motor ini udah tahu kalau motor ini nggak hidup. Tapi dia hanya bilang, menyampaikan bahwa lampu depannya yang tidak nyala. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya saya tidak akan melanjutkan perbaikannya sampai konfirmasi dengan orangnya. Entah orangnya datang ke sini, kemudian atau nanti kita hubungi, kita telepon, kita jelaskan. Nah, kadang-kadang yang begini nih yang membuat bengkel itu akhirnya dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Tapi mudah-mudahan untuk motor ini orangnya nggak terlalu ribet lah. Ini sekedar masukan buat teman-teman pemilik bengkel lainnya. Kalau kejadian yang begini tuh saya pribadi udah sering banget dititipi motor, ngomongnya motornya hidup, ternyata motornya macet. Atau kadang-kadang sering juga itu lur, customer itu narok motor ganti oli gitu. Mas, motornya saya ganti oli. Ternyata setelah kita ganti oli, dia ngetes motornya, Mas, motor saya kok jadi kasar. Nah, itu juga udah banyak banget yang kayak gitu. Saya pribadi pemilik bengkel udah banyak banget yang kayak gitu. Hanya sekedar ganti oli, ketika motornya dinyalakan dia komplain motornya jadi kasar. Bambang, apa hubungannya? Nah, seperti itu kan. Ya itu suka dukanya lah, namanya kita punya usaha. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat teman-teman semua yang punya bengkel, yang baru niat punya bengkel, supaya kejadian-kejadian itu tidak merugikan. Bisa dibayangkan kalau cuma gara-gara ganti oli, kemudian kita kalah debat, orangnya lebih sangar, orangnya lebih menakutkan, akhirnya kita sampai ganti rantai kamprat, ganti piston, atau bahkan sampai turun mesin hanya karena kita disalahkan dan kita kalah meyakinkan. Nah, yang seperti itu. Saran saya teman-teman, ketika ada motor masuk, mengeluhkan hal-hal yang motornya belum dites hidup. Kalau ditinggal, pastikan kondisi motornya dulu sebelum ditinggal. Kalau motornya memang kondisinya hidup, teman-teman bisa meyakinkan hidupnya itu hidup normal atau hidupnya memang bermasalah. Jangan sampai nanti kita yang dapat apesnya. Begitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan jadi pelajaran, masukan buat semua pemilik bengkel seluruh Indonesia. Oke lur, cukup sekian lur. Matur nuwun. Assalamualaikum.